Selamat siang. Sekarang saya bersama dengan Bapak Tirtana Siregar selaku dosen manajemen logistik dari Politeknik APP Jakarta. Selamat siang, Pak. Selamat siang Pak Abdul, selamat siang Bapak Ibu semua. Ya, sehat ya, Pak. Ya, alhamdulillah sehat. Mohon maaf nih saya lagi ada di luar, kebetulan ada agenda, tapi mudah-mudahan bisa maksimal untuk acaranya. Oke, baik. Menarik, Pak, yang terkait topik yang akan kita ulas yang ini, Pak. Ini kan berkaitan dengan hasil disertasi Bapak di bulan Juli ya, Pak. Iya. Oke. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, mengapa dari Pak Tirta mengambil judul terkait logistik berkelanjutan ya, Pak? Spesifiknya khusus untuk optimasi layanan di perusahaan logistik ya, Pak? Bisa jelaskan, Pak? Ya, betul. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih dari Trans News, dari Mas Abdul Wahid yang telah mengundang kami untuk sharing-sharing mengenai hasil disertasi yang saya buat dalam waktu kurang lebih 4 tahun. 4 tahun saya buat disertasi ini dari mulai tahun 2020. Ya, waktu itu pada masa COVID ya. Jadi kenapa saya ngambil topik tentang logistik ya, pertama karena saya dari dosen di perguruan tinggi di Kementerian Perindustrian ya, di Politeknik APP Jakarta, di mana Politeknik APP Jakarta ini memiliki spesifikasi di logistik industri ya. Nah, jadi pada saat saya mulai masuk di tahun 2020, pada saat saya menempuh kuliah S3 ya di Departemen Teknik Industri Universitas Indonesia, pada saat itu, pada saat masa COVID ya, pada masa COVID sangat terlihat sangat signifikan bahwa industri yang tetap stabil pada saat itu ya, pada saat COVID itu adalah industri logistik dan pergudangan. Ya. Bahkan terlihat bahwa budaya dari customer ini ya, budaya dari konsumen ini mulai beralih, yang tadinya dia belanja secara konvensional berubah menjadi budaya konsumsi yang secara online ya. Nah, mulai dari hal ke situ saya menarik ya, karena mulai tumbuh perusahaan-perusahaan jasa logistik yang berkembang yang sangat signifikan khususnya pada masa COVID 2020, tahun 2020. Namun dapat terlihat bahwa perusahaan logistik yang mulai tumbuh ini terlihat hanya musiman seperti itu. Maksudnya adalah ya, perusahaan logistik ini dia terlihat hanya memainkan momen ya, karena ada kondisi COVID tumbuh. Namun pada saat COVID-nya selesai ya, mulai tahun 2021 ya kalau nggak salah itu menurun, COVID-nya perusahaan logistik pun juga menurun ya, malah hanya beberapa perusahaan yang memiliki pangsa pasar. Dan sampai sekarang pun mungkin terlihat, kita lihat konsumennya banyak, tapi perusahaan jasa logistiknya itu hanya ya mungkin kurang dari 10. Berawal dari situ, saya mencoba ingin tahu, saya tanya ke salah satu perusahaan asosiasi ya, Perindo, apa yang menyebabkan hal ini, gitu ya. Konsumen semakin pintar, konsumen semakin mulai tahu dengan cara membelinya, yaitu menggunakan secara online. Tapi kenapa jasa pengirimannya itu tidak tumbuh? Ya. Ternyata permasalahan itu dikarenakan adalah perusahaan logistik di Indonesia ini belum sustain. Ya, sustain ini maksudnya adalah dia belum berpikir secara jangka panjang. Beda dengan kalau misalnya industri manufaktur. Ya, industri manufaktur sudah tahu dia akan memproduksikan kira-kira 5 tahun atau 10 tahun akan produksi apa. Seperti itu.
Contoh elektronika. Perusahaan elektronika tuh sudah tahu 5 tahun atau 10 tahun itu dia akan produksi misalnya lemari es gitu ya, atau misalnya kulkas atau mesin cuci. Dia sudah tahu akan membuat bentuk seperti apa. Seperti itu. Nah itu karena sustainable, berkelanjutan. Nah perusahaan logistik ini belum tahu. Kira-kira 5 tahun ke depan ataupun juga lebih dari 5 tahun, bagaimana gaya konsumen kita dalam membeli barang? Apakah tetap dia hanya memesan barang atau ada perubahan budaya? Nah ini terlihat mulai sekarang tahun 2023 sampai sekarang ya, dengan adanya perang harga atau misalnya dengan adanya free ongkir. Nah, itu yang sangat menjadi menjadi cambuk ya bagi perusahaan logistik, bahwa sekarang konsumen pengennya free ongkir, dan itu bagi perusahaan logistik sangat menjadi menjadi masalah besar. Nah makanya sekarang perusahaan logistik, karena konsumen sudah semakin pintar, konsumennya sudah makin paham, tidak bisa diarahkan lagi konsumennya karena dia sudah tahu mau memilih jasa mana, maka perusahaan sekarang harus menerapkan sustainable. Gitu. Nah, selanjutnya sustainable itu yang kita ketahui hanya 3 faktor. Ya, kalau di manufaktur udah jelas sustainable itu atau berkelanjutan terdiri dari 3 faktor, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tetapi untuk di industri jasa, ya khususnya di industri logistik, ya ini berbeda. Industri jasa itu berbeda. Karena apa? Karena rantai pasok antara industri dengan rantai pasok jasa itu berbeda. Dimana kalau misalnya rantai pasok dari industri atau rantai pasok dari manufaktur, dia berdasarkan dari supplier sampai ke distributor, selesai. Gitu. Distributor dia akan menyebarnya ke konsumen, seperti itu. Tapi sebenarnya in the end-nya, kalau barang itu sudah dibeli oleh distributor atau dibeli oleh retail, itu selesai. Kalau manufaktur. Tapi kalau jasa beda. Ya, awalnya tetap dari supplier, tapi endingnya dia langsung harus ke end customer. Nah, makanya oleh karena itu saya mencoba menyentuh kembali sustainable di dalam industri jasa itu berbeda. Setelah saya teliti, setelah saya membaca beberapa literatur ya yang berkembang di Eropa maupun juga di Asia Tengah, di Jepang ya, dan juga di negara Arab itu ya, membaca literaturnya, ya ternyata salah satu industri jasa yang menerapkan sustainable itu adalah industri banking, industri bank. Dan itu terbukti sampai sekarang kita lihat di Indonesia, industri bank itu tidak ada lagi yang sekarang ibaratnya maksudnya tidak lagi yang kolaps kan. Kalau dulu kan kita lihat banyak bank-bank itu tutup ya. Sekarang coba kita nggak ada. Orang mendirikan bank, kita nggak pernah dengar lagi cerita lagi ada bank, misalnya bank Bali atau bank apa tutup, nggak ada. Ya. Itu karena mereka menekan sustainable. Nah karena itu berdasarkan dari literatur yang saya ambil dari industri banking, saya coba di industri logistik, yang dimana salah satunya untuk menerapkan sustainable itu di dalam industri jasa itu ada 4 dimensi atau 4 faktor, yaitu adalah lingkungan, sosial, ya, ekonomi, dan juga customer atau pelanggan. Nah, 4 poin inilah yang penting untuk menerapkan industri yang berkelanjutan di dalam industri jasa. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, berarti untuk basis penelitian yang disertasi dari Pak Tirta ini kata kuncinya di keberlanjutan itu Pak ya, dengan 4 dimensi tadi ya Pak? Betul. Oke. Bisa dijelaskan masing-masing isu per dimensi Pak? Mungkin mulai dari ekonomi, isunya apa Pak? Ya, jadi untuk kita menerapkan keberlanjutan, ya kita harus tahu dulu permasalahan utama. Ya, jadi untuk menerapkan keberlanjutan tidak bisa misalnya langsung terapkan sustainable, tidak bisa. Ya, industri manufaktur, ya seperti misalnya industri elektronika ya, atau otomotif, untuk menerapkan keberlanjutan itu tidak dalam waktu bentar. Ya, mereka menemukan dulu
permasalahan dalam kurang lebih waktu 5 tahun. Ya, nah ini permasalahan ini saya dapatkan, saya teliti dalam waktu kurang lebih 2,5 tahun, ya itu sampai 3 tahun. Nah, dengan saya dapatkan ya, jadi karena ini berdasarkan dari penelitian, jadi saya benar-benar waktu itu turun ke lapangan. Saya bersama dengan Asperindo memerhatikan langsung kondisi-kondisi yang dialami oleh perusahaan logistik, khususnya perusahaan logistik kurir ya Pak ya, karena saya memilikinya speknya adalah logistik, batasan lisensi saya untuk logistik jasa kurir. Jadi dalam bidang ekonomi ya saya temukan, nah di ekonomi ini kan sangat terkenal sekali dengan namanya istilah QCD ya. Kalau kita bicara pasti bicara dengan QCD. QCD itu adalah quality, cost, dan delivery. Ya. Nah, ini dapat terlihat secara kualitas ya tadi fenomena semakin tingginya jasa pengiriman barang logistik ya, karena tumbuhnya ekosistem pembelian barang melalui internet atau e-commerce. Ya. Bahkan sekarang mungkin sudah 80% ya masyarakat itu sudah menggunakan pembelian secara e-commerce. Oleh karena itu juga maka jasa pengiriman barang pun juga semakin kompetitif. Nah, itu maka kualitas yang terbaik itulah yang akan dipilih oleh penyedia jasa e-commerce. Yang kedua, cost. Nah ini juga yang sebenarnya terjadi. Biaya logistik kita yang paling mahal adalah fase last mile. Ya. Makanya dengan adanya sekarang free ongkir itu menjadi suatu cambuk besar bagi perusahaan logistik ya, karena konsumen sudah atau beberapa layanan e-commerce itu menerapkan dia free ongkir. Jadi sekarang biaya logistik itu semakin murah ya. Mungkin lama kelamaan nanti juga cost di logistiknya emang nol gitu kan, karena dia hanya biayanya itu atau keuntungannya itu hanya tadi berdasarkan dari kualitasnya ataupun dari faktor-faktor yang lainnya di dalam sustainable, mungkin lingkungan, di sosial ya. Jadi ibaratnya seperti apa misalnya, jadi perusahaan logistik ini dia tidak hanya menjual jasanya gitu ya, tapi dia menjual suatu maintenance-nya, mungkin seperti itu ke depan ya. Nah kemudian yang ketiga adalah delivery. Ini mungkin sudah beberapa jadi masalah, yaitu terus pengiriman yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Walaupun mungkin saya temukan masih ada beberapa kekurangan, tapi itu menjadi suatu masalah. Delivery juga menjadi masalah di dalam pengiriman barang logistik. Oke. Kalau kaitannya dengan perang tarif itu masuk di mana Pak? Di cost atau di layanan Pak? Di cost. Oh di cost. Ya karena saya terapkan juga, coba melihat waktu itu salah satu perusahaan logistik terbesar di Indonesia gitu ya, dia menerapkan menggunakan kendaraan listrik Pak untuk kurirnya ya. Tapi ternyata costnya tinggi ya, karena untuk pembelian barang ini kan kita langsung ke tujuan, ke customer ya, ke lokasi konsumennya. Konsumen tidak mau ibaratnya dia mengambil barang di counter gitu kan, di counter misalnya. Nah, sehingga bahan bakar listrik itu sangat minim, maksudnya susah gitu ya, karena masuk ke area-area yang terlalu sempit atau jauh gitu ya. Nah, tetap masih menggunakan konvensional. Nah itulah permasalahannya. Jadi cost ini emang kadang-kadang perusahaan logistik itu dia melakukan ya bagaimana untuk menekan cost tapi tidak memperhatikan lingkungan. Padahal paradigma itu salah sekarang. Karena semakin murah perusahaan logistik, maka komponen-komponen lainnya itu harus diperhatikan. Kita ada lingkungannya, ada sosial, dan ada customer. Gitu, Pak. Sekarang diperhatikan, kalau saya lihat di lapangan itu hanya ekonominya saja. Cost-nya ditekan, kualitasnya nggak diperhatikan,
ya. Tapi delivery tetap ya masih ada, bagus. Berarti untuk isu gratis ongkir itu masih menjadi isu besar Pak ya di kalangan jasa kurir Pak ya? Oh, isu besar Pak, karena itu kan sebenarnya free ongkir itu eh, kalau saya lihat adalah persaingan bisnis ya Pak ya, persaingan layanan, karena itu kan jasa ya. Ya sah-sah saja gitu kan. Siapa yang dia bisa memberikan nilai tambah ke dalam layanannya, ya itu konsumen akan memilih gitu kan. Tapi kan yang perlu kita perhatikan strateginya, itu menjadi kuncinya. Ya. Sama halnya antara uh, kita anggaplah misalnya ojek online, kita kan hanya paling pemainnya hanya 1, 2, 3 aja Pak untuk ojek online. Ya. Tapi yang sekarang perangnya bukan perang tarif Pak. Yang dilakukan adalah perang value-nya, perang value editnya. Nah, sehingga konsumen sekarang tidak memperhatikan lagi biaya itu adalah nomor 2, yang penting adalah kualitas. Nah, inilah yang akan terjadi. Saya rasa di perusahaan jasa logistik, dia perang udah tidak menjadi perang tarif Pak, boleh mahal, tapi ada value-nya yang tidak bisa diberikan oleh si ongkir tersebut. Jangan mau kalah sama yang dia menyediakan si ongkir. Namun kenyataannya di lapangan masih perang-perang harga. Itu permasalahannya si ongkir ini. Berarti apa? Berarti perusahaannya itu kita belum bisa menerapkan sustainable. Seperti itu Pak. Kalau dari temuan Pak Tirta sendiri, untuk yang gratis ongkir siapa yang bakar duit Pak? Dari marketplace atau jasa kurirnya Pak yang bakar duit Pak? Kalau menurut saya sih bisa dua-duanya ya Pak, ataupun juga dari marketplace-nya gitu. Tapi sekarang kalau saya lihat ya, marketplace sudah sustain Pak kalau saya lihat. Kenapa? Ya tadi, ya mereka sekarang sudah tidak memperhatikan harga, tapi memperhatikan layanan. Gitu. Siapa yang dia bisa memperhatikan, siapa yang jadi sustain, dialah akan menjadi pemenang. Sekarang itu perangnya adalah sekarang bagaimana dia bisa menerapkan keberlanjutan. Nah, keberlanjutan itu tidak masalah dengan harga. Ya tadi ada kualitas, ada bagaimana dia melakukan lingkungannya, kemudian dia bagaimana dia melakukan perlakuannya terhadap pekerjanya, tentang sosialnya, tentang kesehatan kerjanya, dan juga bagaimana cara dia menyalurkan barangnya terhadap konsumen. Makanya saya masukkan 4 faktor ini ke dalam keberlanjutan di jasa logistik. Gitu. Karena kalau di manufaktur dia tidak perlu konsumen kan Pak, karena barangnya sudah di dalam distributor, ya udah selesai. Tinggal distributor bagaimana dia jual ke klien. Gitu. Nah, kalau di jasa Pak. Ya, tapi dengan tren bakar duit di gratis ongkir itu tidak mempengaruhi ya untuk pemain-pemain besar Pak ya, untuk pemain jasa kurir besar yang mungkin dia masih tetap memakai harga lama dengan kualitas yang tetap stabil gitu. Ya, itu ya tadi Pak, akhirnya kan jadi monopoli pasar. Kan, walaupun bakar duit, tapi perusahaan pemain besar ini, karena dia sudah menerapkan sustainable, karena saya terapkan ini juga di salah satu perusahaan logistik yang pangsa pasar terbesar. Ya tidak masalah, walaupun ada halangan rintangan dari manapun gitu ya, dia tetap sustain. Makanya kita lihat sekarang perusahaan logistik itu tidak lagi yang membuat iklan-iklan terlalu besar gitu Pak. Nah dia sudah ada perusahaan yang logistik yang sustain, yang dia bisa menggunakan itu dari beberapa faktor-faktor sustainable ini. Gitu. Oke, itu di dimensi ekonomi Pak. Sekarang mungkin bisa di sisi lingkungan dan sosial Pak. Nah ini lingkungan Pak. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu value juga ya untuk logistik. Yang pertama adalah bahan bakar. Ya, ini saya selalu juga gencar gitu ya, bahwa ya sekarang bahan bakar itu harus ramah lingkungan. Karena kalau misalnya lingkungannya dia terkena polusi gitu, kalau lingkungannya nggak bagus gitu Pak, konsumennya, maka ini akan mempengaruhi ya tadi biaya logistiknya mahal. Tapi kalau lingkungannya bagus, ya kalau dia menggunakan bahan ramah lingkungan, tentu masyarakatnya juga akan bagus.
Hmm. Maka semakin eh, bisa menambah value untuk perusahaannya. Contoh misalnya gini Pak, pengiriman paket di daerah di kota-kota cukup besar, di kota-kota metropolitan di Jakarta, kan. Karena di daerah Sudirman aja, itu setiap kantor pasti tiap hari ada eh, pengiriman paketnya atau misalnya secara pelayanan itu pasti cukup besar. Hmm. Nah kalau misalnya menggunakan misalnya kendaraan bermotor roda dua lah, gitu. Maka masuk parkir, masuk ini gitu kan Pak, keluar lagi, masuk gitu kan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya diganti Pak? Ya, dia ngirim paket, mungkin dia bisa menggunakan dengan kendaraan-kendaraan ramah lingkungan atau bisa menggunakan dengan sepeda, karena kan jaraknya dekat-dekat. Hmm. Akhirnya kos itunya kan kos bahan bakarnya nol Pak. Seperti itu. Ya. Sesimpel itu kan. Daripada dia mengirim misalnya keliling-keliling Sudirman, berapa biaya bahan bakar yang dikeluarkan? Ya. Nah, itu kan tinggal bagaimana strategi yang kita lakukan. Itu bahan bakar. Yang kedua, ya polusi, Pak. Ya, jadi karena tadi banyak menggunakan masih bahan bakar konvensional, sehingga eh, polusi juga menyebabkan ini, ya, permasalahan. Kalau misalnya pekerja pengirim barang tiap hari dia kan berada di jalanan, Pak. Kalau Hmm. dia terpapar dengan polusi tersebut, terus nanti misalnya karyawannya sakit, perusahaan kan harus mengeluarkan biaya ini, biaya asuransi kesehatan. Nah, itu kan menjadi cost lagi, Pak. Ya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang ibaratnya menjadi akhirnya bisa kalah dengan tadi yang orang punya strategi tarif Hmm. tersebut. Gitu. Nah, yang ketiga juga perlindungan lingkungan. Ini sistem transformasi multimodalnya harus segera dilaksanakan menurut saya. Ya, jadi tidak melalui lewat darat, ya, atau tadi misalnya hanya bisa bisa menggunakan kendaraan yang bahan bakar alternatif. Seperti kita cari uh, bagaimana strategi-strategi yang ibaratnya bisa mengurangi dari biaya bukan biaya utama Pak, tapi biaya pendukung dalam kegiatan ini kita bisa variabel cost-nya bisa kita tekan. Ya kalau fixed cost mungkin agak sulit, tapi kalau variabelnya kita bisa tekan. Nah, makanya dengan sustainable ini kita bisa gunakan salah satu ya karena di dalam uh, saya melakukan model ini sustainable ini terdapat 60 indikator Hmm. yang itu bisa ditekan Oke. di dalam dan 60 itu termasuk itu 60 itu adalah semua variabel cost Pak. Hmm. Jadi itu bisa menekan kira-kira saya kuatnya di mana. Nah, itu nanti tinggal hitung-hitungan pakai model tuh. Sehingga nanti saya bisa mendapatkan kekuatan dari strategi keberlanjutan saya berapa persen. Nah, kalau yang saya lakukan ini kebetulan di Indonesia itu model saya ini udah 70% kuat Pak. Jadi ibaratnya kalau misalnya perusahaan industri logistik menerapkan model saya, ya mudah-mudahan ya insya Allah 70% model saya ini benar. Karena 30% itu adalah indikator yang di luarnya. Indikator yang maksudnya belum masuk. 70% itu saya sudah mewakili bahwa ini adalah indikator-indikator berkelanjutan yang bisa diterapkan oleh perusahaan logistik untuk bisa menerapkan maksudnya untuk bisa menerapkan kegiatan keberlanjutan yang dapat meningkatkan kondisi keuangan perusahaan yang meningkat tiap tahunnya sampai saya di sini prediksinya 20 tahun sampai 20 tahun. Gitu Pak. Oke. Oke, kembali soal dimensi lingkungan tadi, Pak. Berarti dari temuan dari Pak Tirta sendiri untuk perusahaan jasa tur ini kurang memperhatikan dari armadanya, Pak ya, di sisi lingkungan gitu, Pak. Ya, ya emang pertama masalah besar di dalam logistik Indonesia adalah integrasi sebenarnya, Pak. Integrasi. Memang kita agak sulit dalam integrasi. Tapi kita bisa buat dalam perusahaan kita, Pak. Dalam perusahaan. Jangan kita skopnya besar langsung Indonesia. Seperti tadi misalnya, klien kita banyak misalnya kantoran di daerah Sudirman, daerah Kuningan. Nah itu bukan multimoda misalnya multimoda ya tadi. Kalau yang besar kan misalnya darat ke laut gitu. Ini enggak. Mungkin dia bisa mengirim paket yang ibaratnya ya tadi yang dia ngirimnya mungkin dimasukkan ke dalam satu
satu pool ya, satu hub gitu dibuat di hubnya di Sudirman tuh, nanti pengirimannya tuh mungkin lewat sepeda gitu, atau mungkin bahan bakar yang ramah lingkungan, sehingga kos bahan bakar itu bisa ditekan. Gitu loh, Pak. Tadi pengennya kalau misalnya dia pengiriman pakai kendaraan konvensional gitu kan, Pak, masuk, padahal jarak kantornya kan berdekatan, tapi kan yang mengeluarkan bahan bakar, nah itu kan kos juga. Gitu. Belum karyawannya yang terpapar dengan ada polusi kan, seperti itu juga. Karena kita harus perhatikan juga, kalau misalnya, nah ini kan untungnya kan perusahaan logistiknya walaupun banyak teknologi, tapi kan yang mengirimkan barang kan harus orang, Pak. Nggak bisa robot, tetap orang. Nah, orang ini juga harus dijaga. Ya SDM ini cost juga gitu, seperti itu. Oke. Kalau dari dimensi sosial, Pak, isu yang ditemukan, Pak? Ya, dimensi sosial. Jadi ini sebenarnya dimensi ini saling berhubungan ya, Pak, ya, dengan dimensi yang lain gitu ya, dengan ekonomi, lingkungan, sosial. Sosial itu tadi, Pak, kecelakaan kerja. Ya, ini banyak ya, tadi banyak mungkin perusahaan logistik yang masih meng-hire gitu ya, atau masih mempekerjakan karyawan di bawah umur. Seperti itu. Apalagi kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang dia membutuhkan armada cukup besar gitu, yang armada yang antar provinsi. Nah, itu benar-benar harus dijaga norma kesehatan. Karena sudah beberapa kali kan kejadian ya kecelakaan kendaraan besar ya, Pak, seperti itu. Itu kan sebenarnya walaupun memang ada kesalahan dari kendaraannya, tapi sebenarnya ada juga dari kesalahan si SDM-nya atau drivernya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Gitu. Jadi, ya tadi, Pak, itu kan sebenarnya bukan salah satu tugas utama perusahaan logistik, itu kan dia hanya mengirimkan barang. Ya, gitu kan, Pak? Nah, ditambah lagi dengan sekarang kondisinya perang harga. Ditambah lagi dengan kondisinya adalah free ongkir. Nah, tapi kalau misalnya ada muncul biaya-biaya lain, biaya variabel lain, di luar dari kegiatan intinya, nah, gimana kita bisa bersaing? Gimana kita bisa sustain? Gitu, Pak. Orang sekarang misalnya sudah full ongkir, terus kita nerapkan misalnya kita berbayar, anggaplah misalnya Jakarta 10.000 misalnya gitu, Pak. Siapa yang mau, Pak? Gitu kan? Ya, walaupun pelayanan kita sebagus apapun, walaupun misalnya mengirimnya dengan bintang 5, tapi konsumen kan semakin pintar, dia bisa memilih. Yang penting barangnya, Pak, sampai, Pak. Itu masalahnya. Karena kan masalahnya bukan perang harga, tapi perang waktu, Pak. Ya, saya beberapa diskusi dengan tim yang di e-commerce ya. Mereka masalah waktu, Pak. Kalau bisa same day. Kalau misalnya 2 hari, ya 2 hari pagi, gitu. Nah, itu, Pak, udah bukan perang harga lagi, perang waktu. Jadi mereka misalnya ada pemilihan jasa logistik, mereka yang paling utama itu sebenarnya adalah waktu, Pak. Nah, waktu ini kan kita mempengaruhi mobilitas, dan ada biaya. Nah, mempengaruhi lagi dengan faktor-faktor lanjutan, lagi itu ekonomi, lingkungannya, sosialnya, dan juga konsumennya. Gitu. Oke. Perang waktu ini dari sisi demand konsumen, Pak, ya? Atau seperti apa trennya, Pak? Trennya itu bukan dari demand konsumen, Pak. Tapi trennya ini adalah perusahaan jasa e-commerce. Atau dari perusahaannya. Karena apa? Tadi, sekarang bisa perang harga, bisa free ongkir, ya. Tapi konsumen sekarang makin pintar. Oke, saya mau bayar mahal, tapi saya sampai barangnya lebih cepat. Nah, seperti itu, Pak. Itu ada pilihan lagi tuh, jasa yang baru lagi tuh, ya kan? Jadi bagaimana dia harganya murah, tapi dia bisa sampai tepat waktu. Nah, kalau mahal kan konsumen mikir juga, Pak. Oke, nyampe 1 hari, tapi bayarnya 20.000 atau bayarnya 50.000 kan mikir juga, Pak. Tapi kalau misalnya tepat waktu, nyampe harganya cuma 10.000, gimana, Pak? Jadi konsumen itu dibikin pilihan. Nah, perusahaan logistik itu harus bisa memberikan itu. Sama halnya seperti di bank, Pak, yang saya pelajari. Ya, ada di bank. Bapak, bank itu kan cuma tempat menyimpan barang, kan, Pak? Menyimpan uang, kan, Pak? Ya, Pak. Tapi mereka punya servis lainnya, kan? Bisa deposito, bisa KPR, ya kan, Pak? Dia bisa menciptakan layanan-layanan yang lain, yang ibaratnya uang itu bisa diterima oleh bank. Kan seperti itu. Jadi tidak menerapkan hanya satu aliran doang, yang ibaratnya hanya bagaimana orang menyimpan uang.
Tapi dia bisa yang tadi, bisa pinjam, bisa deposito, bisa lain-lain Pak. Produk-produknya banyak. Hanya dengan uang Pak, ya kan? Sehingga konsumen tergiur untuk menyimpan barang atau menggunakan melayanan uang di bank. Nah sekarang bagaimana kita lakukan itu di logistik? Orang tidak hanya menyimpan barang, orang tidak hanya mengirim barang, tapi tadi dia bisa ada service lainnya. Ya service lainnya apa? Ya waktu Pak. Seperti itu. Kan nggak mungkin misalnya kita orang ngirim barang, atau nanti barangnya yang tadi kirim saja di dua, kan nggak mungkin juga gitu kan, nggak masuk akal juga kita kasih bonus gitu kan. Ya kalau di bank kan gampang kan, ya siapa bunganya lebih tinggi ya dia akan dipilih. Nah kalau kita siapa yang waktunya bisa lebih cepat untuk memainkan waktu, itu waktu kan ketidakpastian waktu, makanya perlu dengan menerapkan sistem yang begini supaya waktu itu bisa dicapai. Oke, berarti dari sisi konsumen apa yang jadi isu utama Pak dari temuan Pak Tirta? Ya, jadi setelah saya teliti kembali, sesuaikan dengan konsolidasi jasa yang dimana titik akhirnya adalah konsumen akhir, ya beda dengan manufaktur, ya. Kalau manufaktur nanti saya bilang dia ada distributor karena udah sama distributor menjual barangnya kan seperti itu. Maksudnya ibaratnya kalau di manufaktur kan dia bisa ada tambahan tim gitulah ya di distributor akan berusaha juga berpikir bagaimana supaya barangnya laku. Nah, kalau ini kan tidak bisa, memang ibaratnya dia harus memikirkan dari end to end-nya, dari suppliernya sampai ke konsumen kan seperti itu. Nah sehingga saya temukan yang pertama itu adalah tentang masalah di pengiriman barang. Ini udah jelas ya, tapi ibaratnya ini saya rasa sudah mulai teratasi ya. Jadi ini saya temukan di tahun 2022 ya dari Kominfo ya, dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, ternyata masih ada keluhan konsumen sebesar 56% yang barang mereka pesan di belanja online atau daring tak kunjung sampai ke tempat konsumen ya. Nah ini yang mungkin menyebabkan sehingga orang kehilangan kepercayaan, sehingga ya makanya pemain e-commerce nih ya tidak banyak gitu ya, seperti itu karena permasalahan ini sebenarnya. Yang kedua adalah informasi komunikasi. Nah ini Pak, ini sebenarnya sekarang konsumen itu sudah harus dibuka ya. Konsumen itu semakin pintar, ibaratnya barang yang saya beli ini dari mana, suppliernya di mana ya, pengiriman yang mana, maksudnya traceability nih. Ini maksudnya ke traceability. Orang sekarang kan traceability Pak ya. Ibaratnya saya beli barang mahal, oke, tapi apa value nilai tambah yang saya dapatkan, mulai dari barang itu diciptakan, mulai dari barang itu bisa didapatkan, mulai dari petaninya misalnya ya, atau mulai dari suppliernya sampai konsumen itu harus dibuka. Nah siapa yang bisa membuka itu, maka dia akan mendapatkan market traceability. Jadi informasi komunikasi ini menjadi sangat penting ya. Kemudian yang ketiga adalah respon layanan. Ini kan kadang mungkin namanya jasa, makanya namanya kita melayanan jasa, pasti ada juga hal-hal yang komplain Pak ya. Kalau misalnya dalam jasa itu pasti ada komplain. Karena bagaimana memberikan suatu respon layanan atau komplain yang sangat cepat, sehingga ibaratnya konsumen itu tidak kecewa dengan layanan kita. Karena kalau konsumen kecewa sekali, ya dia tidak akan baik lagi untuk menggunakan jasa itu. Bahayanya di situ lah jasa. Kalau misalnya jasa kita bagus, dia akan menyampaikan ke ininya, ke tetangganya, ya, ke koleganya. Tapi kalau misalnya dia kecewa, ya dia akan bilang juga ke tetangganya kan bahwa ini jelek, jangan dipakai lagi. Seperti itu Pak. Makanya respon layanan itu juga menjadi hal yang penting. Jadi 3 poin ini, pengiriman barang, informasi komunikasi, dan juga respon layanan. Oke. Pak Tirta boleh tahu mungkin objek penelitian yang diteliti dari Pak Tirta ini apa saja Pak? Apakah perusahaan jasa kurir saja atau seperti apa Pak? Ya, saat ini saya hanya mengambil data-datanya dari perusahaan jasa kurir logistik ya kan di perkotaan, yang dimana perusahaan yang terdaftar di Asosiasi Askerindo ada sebanyak 65 perusahaan ya.
Tapi saya ambil datanya ini dalam model ini satu perusahaan itu 5 orang yang dia adalah level manajernya. Oke. Jadi totalnya itu saya dapatkan ada sekitar 185 Pak, 185 data untuk menunjukkan seberapa sustainable perusahaan logistik di Indonesia. Oke. Yang diikuti semuanya ya Pak, dari bisnis modelnya, operasionalnya gitu ya Pak. Oh iya Pak, jadi mulai dari yang faktor-faktor ekonomi itu, jadi kan saya dapatkan pertama dari literatur Pak, ya perusahaan logistik ini secara ekonomi bagaimana, ya secara sosial bagaimana, secara lingkungan maupun juga konsumen. Nah awalnya saya dapatkan tuh sebenarnya dari literatur itu terdapat 10 variabel, 10 variabel. Jadi ya itu kan gini Pak, 4 dimensi, yang 4 dimensi tadi yang sosial, ekonomi, itu yang lebih 4. Kemudian ada lagi variabelnya Pak. Nah, variabelnya saya dapat 11. Nah, dari 11 itu menghasilkan kemarin saya dapat 55 indikator. Itu literatur. Tapi setelah saya mencoba dengan saya tanya ke expert gitu Pak, ya. Expert bidang logistik, kemudian saya lakukan SDD, yaitu dengan beberapa asosiasi, dengan beberapa perusahaan, ternyata berkembang di Indonesia. Sehingga saya dapatkan ada 4 dimensi ya, jadi lingkungan, sosial, ekonomi, sama konsumen, dan ternyata terdapat 12 variabel bahan. Yang terdapat 60 indikator seperti itu. Oke. Pak, mungkin secara sederhana mungkin dari 4 dimensi yang dijelaskan tadi, mungkin poin-poin hasil penelitian dari Pak Tirta, Pak. Ya, ternyata dengan menggunakan metode statistik Pak ya, yang namanya metode SEM, ternyata dimensi-dimensi ini memberikan pengaruh yang positif, signifikan terhadap logistik berkelanjutan. Ini maksudnya apa? Berarti setiap dari faktor tersebut, dari ekonomi, lingkungan, konsumen, sosial, ini imbang. Jadi tidak boleh satu dimensi ini hilang atau dikurangkan, tapi logistik berkelanjutan bagus, tidak Pak. Ini saya dapatkan semua rata-rata itu seperti ekonomi terhadap ke logistik berkelanjutan itu dia memiliki nilai sebesar nah ini dia memiliki nilai sebesar 0,56 ekonomi ke logistik 0,542 ya, atau bisa disebut dengan 54,2% ya, terhadap logistik berkelanjutan. Kemudian untuk lingkungan dia 0,529 atau 52,9 ya. Kemudian konsumen itu 0,516, sosial itu 0,539, atau kita bobotkan jadi 1%, ini rata-rata dia nilainya adalah sekitar 28% kontribusinya ke logistik berkelanjutan. Ibaratnya apa? Ibaratnya berarti logistik berkelanjutan ini untuk menerapkan logistik yang berkelanjutan, maka ini harus seimbang Pak. Tidak boleh ekonominya bagus, tapi lingkungannya jelek. Konsumennya bagus, oke saya mau nih free ongkir gratis, tapi lama-lama perusahaannya hancur Pak. Ekonominya nggak ada profit kan gitu. Ya, sosial karyawannya dikasih lembur terus kan. Nah, bagus nih tapi tidak memperhatikan lingkungan, akhirnya apa? Polusi di mana-mana. Karena sehingga produksi terhambat gara-gara polusi. Arus barang terhambat, sehingga pengiriman juga terhambat seperti itu. Gitu Pak. Oke. Dari temuannya yang ada Pak, dan mungkin lebih simpelnya mungkin dari kesimpulannya apa Pak? Gimana Pak? Sorry? Ya dari temuan dari semua yang dijabarkan dari Pak Tirta tadi, kesimpulan yang bisa diambil apa Pak? Oh baik Pak. Jadi setelah model saya buat ini, saya uji coba Pak ke satu perusahaan di perusahaan logistik di Indonesia untuk membuktikan apakah model saya benar atau tidak. Apakah model saya ini menguntungkan bagi perusahaan atau tidak Pak? Seperti itu. Nah, saya uji coba Pak ke salah satu perusahaan. Jadi saya buat model yang dalam buatan Indonesia tadi dari kumpulan-kumpulan expert logistik. Saya uji coba di salah satu perusahaan. Yang salah satu ini perusahaan besar, mungkin pasar besar di Indonesia dan pengguna barang. Nah, dengan menggunakan
uh, metode sistem dinamis Pak ya. Jadi sistem dinamis itu bisa mengetahui nilai keuangan, kondisi keuangan ya. Kondisi keuangan perusahaan kalau misalnya menerapkan model ini. Ini dapat terlihat dari 2000, saya ambil dari 2020 Pak ya. Karena kan pengambil datanya dari 2020 sampai 2022 yang ada di perusahaan. Ya. Nah, kemudian saya proyeksikan sampai 2040. Nah, kalau dia menerapkan model saya ini, ya, itu kenaikan kondisi keuangan ya, Pak. Ini bukan profit ya. Kondisi keuangan ibaratnya gini, ekonominya bagus, kan? Profitnya bagus. Terus misalnya customer-nya juga seimbang, karena kalau customer kan kita ngasih program-program customer, tapi nanti mengurangi profit kita kan jadi kacau Pak. Jadi dalam situ saya buat skenario setelah saya diskusi dengan perusahaan logistik, skenario yang mendapatkan nilai positif itu adalah faktor ekonomi dan faktor sosial. Faktor ekonomi dan faktor sosial. Bentar Pak, kalau nggak salah saya takut salah soalnya. Ya. Jadi dalam suatu simulasi Pak dengan salah satu perusahaan yang memberikan nilai positif itu sebenarnya adalah ekonomi dan lingkungan. Nah, maksudnya apa Pak? Kalau ekonominya tumbuh, maka profit akan naik, gitu Pak. Ya. Lingkungan bagus, ya lingkungan bersih, maka jasa logistik pun akan nyaman dalam dengan barang, maka dia positif. Tapi kalau misalnya customer itu negatif, maksudnya apa? Jadi kalau kita ngasih program customer, ngasih free ongkir semuanya, ekonomi kita hancur, masih begitu, nggak profit. Sosial juga begitu. Kalau kita misalnya mengeluarkan suatu kebijakan kesehatan atau misalnya tadi karyawannya gajinya tinggi gitu ya, bagus gitu ya, kondisi keuangan pun juga akan menurun ya. Jadi ini semua skenario adalah ekonomi itu menjadi suatu positif, kemudian lingkungan menjadi positif, tapi customer sama sosial ini negatif. Maksudnya ini harus seimbang, jangan terlalu besar gitu Pak ya. Bukannya nggak boleh customer sama sosial, boleh, tapi jangan terlalu besar Pak, jangan terlalu banyak investasi di situ gitu kan, yang seimbang. Nah, dengan simulasi model saya selama 20 tahun dengan menerapkan terus-menerus Pak keadaan seperti itu kenaikannya bisa mencapai 30 sampai 13% per tahunnya. Itu Pak. Dengan ini kondisi keuangannya sama ya, maksudnya tidak ada tambahan uang, maksudnya normal nih Pak ya. Jadi dengan catatan misalnya kondisi keuangan tahun misalnya dana yang tersedia ya tahun 2020 sampai 2040 itu sama, tapi kita terapkan dengan sustainable logistik, maka kondisi keuangannya akan meningkat besar 13%. Seperti itu. Oke. Pak, dari disertasi dan mungkin dari simulasi yang mungkin sudah dilakukan dari Pak Tirta itu, saran atau rekomendasi dari ini apa Pak? Ya, saran saya sih Pak, sekarang perusahaan logistik itu karena konsumennya adalah sekarang konsumennya sudah semua kalangan Pak ya, baik bahkan sudah menjadi suatu bisnis yang seksi kalau saya bilang, karena udah konsumen sudah bisa menengah ke atas gitu. Jadi perusahaan harus menerapkan sustainable yang berlanjutan. Dia harus bisa mengetahui kondisi keuangan perusahaannya dalam waktu jangka panjang. Jadi jangan ibaratnya jangan hanya hit and run. Oh lagi momen nih kita masuk bisnis selesai. Tapi bagaimana dia menerapkan keberlanjutan. Ya, kalau keberlanjutan itu emang dia harus hitam. Ya. Seperti yang saya lakukan ini bisa dapat mereka besar sampai selama 20 tahun. Ya. Nah, bagaimana cara menerapkan sustainable? Ya model yang kami buat. Jadi penelitian yang kami buat ini emang ini adalah diharapkan dapat digunakan oleh industri.
atau ini sebagai suatu keilmuan baru, yaitulah penelitian disertasi, Pak, untuk memberikan suatu kontribusi ke dalam kepada masyarakat. Khususnya kalau saya di teknik industri ya, industri logistik, dan saya kasih industri logistik jasa ya. Nah, jadi sekarang sudah ada saya buat model logistik berkelanjutan. Silakan perusahaan logistik dapat menggunakan model tersebut, dan model tersebut sudah saya uji mengenai tingkat keuangannya yang kalau kondisinya menerapkan model saya. Dan itu adalah perusahaan yang marketnya cukup besar, yang sudah established cukup besar gitu ya. Dan itu terbukti bisa mencapai 3 meter. Nah, saya harapkan perusahaan-perusahaan lain dapat bisa menggunakan model ini ya, ataupun juga sebagai benchmark ya, atau mungkin sebagai masukan sehingga bisa memproyeksikan atau memprediksi dengan menerapkan sustainable akan mendapatkan tingkat jumlah keuangan atau valuasi perusahaan itu sebesar meningkat berapa persen. Oke, kalau dari Pak Tirta sendiri, apakah menargetkan Pak untuk model dari atau hasil disertasi untuk bisa digunakan oleh perusahaan logistik, Pak? Ya, saya sangat berharap sekali perusahaan logistik dapat menerapkan model yang kami buat ini, Pak ya. Karena ini sebagai suatu entry point mengenai tingkat keberlanjutan untuk di perusahaan logistik, karena belum ada riset-riset ataupun juga misalnya artikel ilmiah yang berbicara tentang suatu keberlanjutan secara keseluruhan di perusahaan logistik. Rata-rata mereka hanya bicara ekonomi, membahas satu dimensi aja, ekonomi, sosial gitu. Jadi saya sudah buatkan secara komprehensif, semuanya ada di situ, dan itu sudah saya buat secara yang poin-poinnya ada 60 indikator yang dapat diterapkan oleh logistik untuk bisa menerapkan perusahaan yang logistik yang berkelanjutan. Apakah sudah ada upaya konkret Pak? Mungkin udah melewati Asperindo Pak untuk mungkin membernya untuk menerapkan ini Pak gitu. Ya, ini saya sudah serahkan hasil disertasi saya, karena ini kan saya juga awalnya dibantu oleh Asperindo ya untuk melakukan studi kasusnya ya. Jadi ini adalah hasil dari saya, penelitian saya, dan waktu uji coba saya juga izin ke Asperindo, dan Asperindo pun juga memberikan satu perusahaan untuk uji coba di dalam model berkelanjutan yang saya buat. Dan sekarang ya saya mudah-mudahan Asperindo bisa mensosialisasikan ataupun asosiasi lain ya kepada industri logistik atau perusahaan logistik mengenai bahwa industri logistik ini sudah punya model berkelanjutan loh gitu ya. Jadi nggak perlu lagi buat gitu. Saya udah seperti kayak manufaktur udah banyak Pak model berkelanjutannya, sustainable-nya gitu ya. Di logistik sudah ada loh. Nah, kalau misalnya perusahaan lain, misalnya saya bukan logistik kurir nih ya, kita bisa buat lagi model yang menyerupai dengan model logistik yang dibuat seperti di industri kurir ini. Oke, terakhir Pak, mungkin closing statement Pak untuk penegasan dari Pak Tirta, seberapa pentingnya gitu model keberlanjutan logistik keberlanjutan Pak. Silakan Pak. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, model yang kami buat ini adalah suatu model logistik berkelanjutan yang dimana dibuat dari gabungan antara literatur logistik dari internasional, dan juga hasilnya ini dilakukan diskusi melalui forum-forum logistik, hingga jadilah suatu model logistik berkelanjutan di Indonesia. Dan ini cukup fantastis juga dengan melakukan suatu perhitungan statistik, semua faktor-faktor atau dimensi di dalam logistik berkelanjutan itu memiliki nilai positif dan signifikan, dan rata-rata mereka memiliki nilai yang hampir sama. Hal ini dapat dikuatkan atau disimpulkan bahwa untuk menerapkan logistik berkelanjutan di dalam suatu perusahaan logistik, khususnya di Indonesia, itu tidak bisa hanya
menguatkan satu dimensi atau satu faktor, atau hanya ekonomi saja, kuat ekonomi tapi tidak memperhatikan lingkungan, ya. Dan begitu juga dengan sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan untuk menerapkan logistik berkelanjutan di Indonesia, maka ini 4 faktor dimensi ini, yaitu ekonomi, sosial, lingkungan, dan juga konsumen ini harus seimbang. Dengan hasil yang seimbang ini, maka dilakukan secara konsisten terus-menerus, maka ini sudah dapat dipastikan, karena ini sudah dilakukan, dicoba dalam satu perusahaan, ini akan menghasilkan kondisi keuangan yang terus meningkat setiap tahunnya. Nah, emang awalnya mungkin terasa investasi cukup besar, atau mungkin banyak perubahan-perubahan dalam menerapkan logistik berkelanjutan. Tapi hasilnya ini bisa terlihat dalam jangka waktu cukup panjang, baik itu 10 tahun, 20 tahun, maupun lebih dari 20 tahun. Nah, karena itu, bagi perusahaan logistik tidak perlu khawatir, tidak perlu khawatir lagi apabila ingin menerapkan sustainable logistik dalam perusahaannya, bisa lakukan dengan model-model yang kami buat, dengan indikator-indikator yang kami buat, dan saya yakin pasti apabila ini konsisten, kondisi keuangan perusahaan logistik akan terus meningkat setiap tahun. Gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya Pak Tirta. Semoga ke depan banyak perusahaan logistik untuk menerapkan model keberlanjutan yang Pak Tirta cetus ya. Baik, terima kasih. Baik, oke, terima kasih Pak Tirta. Selamat siang.